Project Citizen adalah suatu institutional treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan juga watak kewarganegaraan demokrasi yang memungkinkan dan mendorong siswa untuk ikut aktif dan ikut serta dalam pemerintah dan juga masyarakat sipil atau civil society. Ini pertama kali digunakan di California pada tahun 1992 yang kemudian dikembangkan secara nasional oleh Center for Civil Education atau CCE yang terus dikembangkan dan diperbaiki sampai yang digunakan pada saat ini. Ini mendorong para siswa untuk terlibat aktif dan berkontribusi dengan organisasi-organisasi pemerintah dan juga masyarakat sipil baik dalam lingkungan sekolah mereka maupun dalam lingkungan tempat tinggal mereka untuk mengasah kecerdasan sosial, kecakapan, watak kewarganegaraan, dan intelektual yang dibutuhkan oleh seorang warga negara agar mereka dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Tujuan dari Project Citizen yang pertama yaitu untuk memotivasi dan juga memberdayakan siswa dalam masalah kebijakan publik, baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat tempat mereka tinggal. Yang kedua yaitu untuk membantu para siswa belajar mengawasi kebijakan publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak sekali kebijakan-kebijakan publik yang tidak sesuai dengan porsinya, sehingga dibutuhkan masyarakat untuk mengawasi dan ikut mengawal kebijakan publik tersebut. Dengan program ini, siswa dapat belajar untuk mengawasi kebijakan-kebijakan publik. Yang ketiga yaitu meningkatkan kecakapan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Yang keempat, program ini dapat membantu siswa untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, membantu siswa untuk berlatih dan mempraktikkan berpikir kritis, berkomunikasi misalnya dialog, saling menghargai, toleransi, dan juga bertanggung jawab. Kelebihan Project Citizen yang pertama yaitu memungkinkan siswa untuk terhubung langsung dengan peristiwa atau masalah nyata. Yang kedua yaitu memungkinkan siswa untuk integrasikan konsep dan juga ide-ide baik yang mereka temukan maupun mereka miliki. Yang ketiga yaitu mendorong siswa untuk menggunakan pengetahuan dan juga keterampilan mereka dari berbagai disiplin ilmu, di mana di sini siswa dapat mempraktikkan semua pengetahuan dan juga keterampilan yang dapat mereka pergunakan secara langsung. Yang keempat yaitu mendorong siswa untuk bekerja sama dengan rekan-rekannya dalam satu kelompok. Dari bekerja sama dengan kelompok ini, siswa juga dapat belajar bagaimana caranya untuk bertanggung jawab atas kelompoknya, bagaimana cara untuk menghargai pendapat orang lain dalam kelompoknya, dan bagaimana toleransi ketika terdapat sesuatu yang berbeda dalam kelompoknya. Bagaimana cara untuk menyampaikan ide atau gagasan secara baik. Yang kelima, memungkinkan siswa untuk mengevaluasi kemajuan dirinya sendiri melalui penilaian diri. Siswa dapat melakukan evaluasi pada bagian-bagian mana yang harus mereka tingkatkan dan bagian-bagian mana yang harus mereka kurangi agar mereka dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu memungkinkan siswa untuk memanfaatkan dari keterlibatan orang tua dan juga anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai kelemahan Project Citizen. Terdapat 5 kelemahan Project Citizen yaitu yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan Project Citizen ini terbilang cukup lama, yaitu membutuhkan waktu sekitar 4 sampai dengan 6 minggu. Lalu yang kedua, membutuhkan biaya. Yang ketiga, membutuhkan kesiapan dan keahlian guru, karena dalam melaksanakan Project Citizen ini, guru harus memiliki kesiapan dan keahlian yang penuh. Lalu yang keempat, membutuhkan kesiapan peserta didik. Dan yang terakhir, kelima, Project Citizen ini tidak semua lingkungan mendukung. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran Project Citizen.
Budimansyah menetapkan 6 langkah pembelajaran Project Citizen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Dalam tahap ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan guru bersama siswa, yaitu mendiskusikan tujuan, mencari masalah, apa saja yang siswa ketahui tentang masalah-masalah tersebut. Lalu yang kedua yaitu memilih masalah sebagai bahan kajian kelas. Pada tahap ini, siswa berdiskusi serta mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang akan memberikan banyak informasi sesuai dengan masalah yang akan dikaji. Kemudian melakukan penelitian lanjutan tentang masalah yang terpilih untuk dikaji dengan mengumpulkan informasi. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Langkah-langkah dalam tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Mengidentifikasi sumber-sumber informasi. 2. Meninjau ulang untuk memperoleh dan mendokumentasikan informasi. Dan yang ketiga, pengumpulan informasi. Yang keempat, mengembangkan portofolio kelas. Pada tahap ini, siswa hendaknya telah menyelesaikan penelitian yang memadai untuk memulai membuat portofolio kelas. Yang kelima, menyajikan portofolio atau showcase. Jadi setelah portofolio kelas selesai, kelas dapat menyajikan dalam kegiatan showcase atau gelar kasus. Kegiatan ini akan memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada siswa dalam hal menyajikan gagasan-gagasan kepada orang lain dan belajar meyakinkan mereka agar dapat memahami dan menerima gagasan tersebut. Yang keenam, yang terakhir yaitu merefleksikan pengalaman belajar. Merefleksikan pengalaman belajar adalah bagian evaluasi terhadap pengalaman belajar siswa untuk menghindari jangan sampai melakukan suatu kesalahan dan untuk meningkatkan kemampuan yang sudah siswa miliki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.